Saya jelaskanlah. Macam aku ni, tradisi aku ni beladang. Beladang ini macam silahi tradisi ini. Silahi dari awal pertama lah ya tak. Menurunkan padi. Sebelum menurunkan kita mandikan benih. Silahi macam-macam lah perabah itu. Dari akar-akar pinang, akar serai, akar kelapa. Sudah itu perabah dia air kelapa, itu baik beras. Udah kita tambah dengan air emas. Setelah itu dah peralat dah lengkap, barulah kita jampi. Sebenarnya kalau kita jampi ini maklumlah ya, kalau dihilangkan sini mungkin bisa masuk, tapi anggaplah jampi itu awalnya bismillah. Kalau dah itu ya habis perabah itu baru kita mandikan. Benihnya dimandikan. Benih dimandikan. Habis mandi ditutuplah dengan kain kuning. Kalau ada kamek bah. Iya. Terus? Udah ditutup kain kuning, rabun lagi sekali. Ketika kamek sineknya si kemenyan bah ya. Si kemenyan. Setelah itu misalnya mau nurunkannya, rabun lagi. Kemenyan. Berarti tadi belum langsung diturunkan nak? Belum. Dimandikan tuh? Belum. Habis disimpan dulu tuh? Disimpan, misalnya malam ini mandikannya, ke besok mau turun ke padi. Khusus benih mah tuh ya? Benih. Habis itu ke ladang itu kita ada barang itu, ada batang memali. Batang memali 4 penyuh. Kita kan 4 penyuh alam ya. Kata orang tu zaman dulu. Bawalah kita buat ke lubangnya. Habis bawa lubang ni, bawa dirabun lagi. Tapi awal itu bah kita ni mari salam ya tak. Nabi Adam. Abang bisa dibuka keluar ke daerah cari-cari jalan. Terserah Pak Cik. Lebih payah gitu. Boleh tidak masalah. Hanya salam je rasanya tak masalah. Ku kabarkan lah ya. Adam itu memang ada 4. Nabi Adam, Adam Munafi, Adam Jelawa, Adam Jelema yang menjagakan padi kita ni. Yang 4 penjuru alam ni. Setelah itu kita habis tulislah lam jalalah di dalam kurungan 4 ini, 4 penjuru alam ni. Habis itu bawa kita tugal. Habis ditugal bawa kita rabun. Ngadap matahari hidup. Timur berarti ya? Timur. Habis itu daham. Itu apa, kita anok lah. Tinggal yang lain gitu lah ya. Habis 4 penyuruh tinggal kita keliling-keliling gitu. Setelah itu habisan itu. Itu untuk adat nurunkan benihnya? Adat itu nurun ke benih. Dari mulai mandikan sampai nurun ke benih. Satu bab nih berarti kan? Satu bab. Nah tadi ada pakai kain kuning. Itu apa makna filosofinya? Itu keturunan raja. Kalau dia itu kebaikan kuning ni, satu kalau padi kita ni ada namanya. Nambah mungkin Ujang ni pun tahu. Nama padi yang asal dia tu. Dia ada beriman, anak tu padi itu sedang iman. Namanya beriman. Nama dia sedang iman. Ini ada hubungannya dengan asal mula padi yang cerita dari Kayangan? Kalau dari Kayang sih saya sih tak meneliti sampai ke itu. Kerana saya ni istilahnya belajar dengan yang orang tua kami. Karena tak sampai ke sian bah. Nah tadi yang kain kuning tu berarti khusus untuk orang yang
mau beladang tapi keturunan Kaje. Oh, Kalau orang biasa yang enggak keturunan Kaje, enggak masalah. Memang dia tetap itu kain kuning enggak? kain kuning. Hmm. Ditutup lah ya, mandi ke pun kalau aku ni ya tertentu jamnya. Ah, Jam 12 malam. malam. Itu tradisi orang Simpang lah. Iya. Terus tadi pada saat nunggal kan ada 4 butik kan? 5 5. lubang. Nah, bisa diterangkan enggak itu untuk siapa-siapa itu 5? 5 itu ya, kalau dia dari awal kan yang kusebut ke tadi Adam itu, Ah. yang 4 kita pakai 4 ya, yang kita pakai itu. Hmm. Adam, Nabi Adam, ada Munafi kan, ada penjaga akar ya. Hmm. Aku bilang kan lah ya. Oke. Adam Munafi jaga akar, Adam jelawu batangnya, Adam jelamu jaga buahnya. Untuk buahnya. Untuk buahnya. Oh, gitu. Adam jelamu itu. Jadi maksudnya tuh untuk itu, Pak ya. Penjaga Jadi lah. doanya pun untuk mereka-mereka nih. Mereka. Nah, pada saat itu berarti itu terus nyemai. Nyamai, itu nyamai itu. Itu nyemai itu ya. Oh, Oh, nyemai ini pakai nugal ya. nugal. Amek bilang kan nugal. Bukan disebar ke nyemai ini. Bukan. Kalau di Sabah kan tabo. Tabo. Oh, tabo. Kan ada yang pakai cara tabo, ada yang pakai cara apa tuh? Orang apa nyemai itu? Andal. 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 Itu andal. Berarti yang ini khusus untuk cara nugal. Nugal. Kalau yang enggak pakai cara nugal, yang pakai cara nyemai, Kalau pakai ndak- tradisi ini kan, Mek? Dia kan nasi kalau andal kan dia kan ada berkurung ini. Iya. Kita rabun lah kemanyan kita ni supaya binatang-binatang tak ngacau. Oke. Ah. Kalau yang pakai cara nabo, Kalau sabo tu kita rabun tang kelilingkan tang anak tu ladang kita. oke. Supaya musuh-musuh ada penjaga bah kita orang tu kelilingkan kita baik rabun. Oke, tadi kan itu bab anaknya, bab menurunkan benih. Yang berikutnya apa dilakukan, Pak Cik? Setelah menurunkan benih nih. Kalau nurun ke benih bah biasa ya, orang tak bantu apa sakit-sakit bisa saya bantu. Nah, maksud saya masih di rangkaian yang beladang nih, Pak. Beladang Kan setelah menurunkan benih, nanti ketika benihnya besar, ah kan ada nanamnya. ada. Ada tidak kena? Ada. Apa tuh? Itu kalau udah padi mau panen, Mm-mm. padi mau panen itu ada obat ini. Ngobat padi namanya. Obat padi. Habis itu ya, gitulah mau ngetam lah ya, habis dobat ya, udah mau panen. Mau ngetam. Mau ngetam itu kita beri buluh sebatang, kita ikatkan padi 5 lengkang. Supaya ibaratnya antura angka tu tak masuk. Orang mau apa kianat pun tak masuk. Cuma Apa 5 buluh tuh kibang ke? ndak untuk tandanya. Oh, Untuk tanda kita yang itu jangan digatam dulu. oke. Nanti Itu ada dapat kerenahnya kak? ada paling kemanyan rabun. Itu pemula. Sebelum kita ngetam ya. Sebelum Terus pada saat tadi ada yang ketinggalan pada saat sebelum menurunkan benih. Misalnya orang mau buka lahan, kaitannya dengan membuka hutan. Ada tidak kerenahnya? biasa orang berkerenah ya. Gimana kerenah? Kalau aku sih kalau muka hutan sih ya, ini kau paham gak? Kalau apa yang ada lah yang ku katakan. Cuma kalau kami masuk hutan bah paling enggak ya baik salam, minta permisi. Maklumlah ibarat kita masuk rumah orang tu ada baik salam. Iya. Terus kalau peruntukannya hutan ini mau kita buka untuk beladang, ada tidak cara kerenahnya misalnya cara nebangnya dan segala macam? Kalau nebang sih itulah saya sih kerenah hutan kau paham. Oh, berarti Pak Cik ini ngerenahkan ladang yang udah dibuka lah ya? Kalau dah ke ladang berbuka sih bisa. Oke. Terus pernah dengar nggak cerita
orang buka ladang dalam kawasan hutan, tapi hutan ini harus disisakan. Namanya hutan itu tuh misalnya rimba kumang atau hutan ujung. Jadi hutan itu tidak boleh dikacau. Salah satu kearifan lokal kita, Pak. Ada nggak Kalau aturan kayak gitu? menurut itu kalau tidak boleh dikacau itu ada penunggunya. Oke. Kalau hutan itu satu anak lah, misalnya satu anak lah posisi terkurungnya lah. Berarti hutan ini jangan dikacau gitu. Berarti hutan ini ada penunggunya. Kalau tidak dibuka, mentam kita. Oke. Terus dalam beladang ini ada tidak pantangan khusus untuk tidak membuka bagian tertentu? Misalnya ini satu hamparan ini 2 hektar hutan kan? Nah hutan ini 2 hektar yang bagian kita ini, misalnya kita sisakan di sini, ada tidak cara-cara gitu? Nggak masalah. Kalau kita pun muka itu ya, kita amek lah kawan-kawan yang tetangga lain tuh. Supaya kita sama-sama hidup. Yeah. Kalau kita mengetahui sekolongan punya kita ya, yang lain tuh kesian lah. Ada tidak pantang pentingnya dalam adat beladang nih, Pak? Ada. Apa tuh? Duh, makan petang hari tidak boleh. Kalau makan petang hari ini, ketika orang duduk zaman dulu tuh tikus. Numbuk petang hari tidak boleh. Malam hari itu babi. Menjangkan kayu api ke atas barak tidak boleh. Nah, itu mah pantang. Makan berjalan tidak boleh. Kalau daerah hutan ya narik rotan tuh tidak boleh. Nyeret rotan mah itu kerak. Pantang itu. Terus kalau apit padi itu bagian dari pantang bukan? Kalau apit sih mau ada pantang. Gimana? Kalau pantang apit itu ya, misalnya beladang kena adik-beradik ya, misalnya adik-beradik aku tuh, ini orang lain, tidak boleh. Tapi kalau terhitung ada 7 lokasi tempat, berarti tidak masalah. Lepas apit dia. Kalau zaman dulu apa namanya tumbak, mata tumbak tuh kata sampai nak nampak. Oh boleh. Tapi sekarang nih kalau daerah Sungai Pinang ini ada masalah. Cuma hitung ini jangan sampai kurang. Apabila kurang 6 berarti itu jaga-jaga. Tapi kalau 7, 8 apalagi 9 ya tak masalah. Terus apa lagi Pak Cik, selain tadi nongol kemeneh, kemudian manuk masang itu tadi supaya tidak kena hantu angka, terus apa gitu selanjutnya Pak Cik? Sampai panen. Nah, kalau sampai panen itulah ya yang ku bilang ke tadi itu buluh yang diikat 5 lengkang itu sampai panen tuh. Jangan dikacau dulu sampai habis ke tangan kita. Kalau kita masih sayang dengan buah anak, biarkan dulu buah anak padi. Oke, selanjutnya Pak Ujang. Gila ya. Itu mau anak nih Pak Cik. Dari posisi penganuan benih tadi tentang yang 5 lubang tadi. Jadi apa nak dalam bahasa kita nama itu tuh? Namanya itulah yang ku katakan tadi ya. Kita beri salam tuh yang Adam itu udah ku bilang kan tadi kan ada 4. Cuma dalam Adam 4 itu kita mintalah ya dari yang di atas. Maksud aku begini, Pak Cik. Maksud aku di dalam Padi ritual kita ini ada 5 lubang. 5 lubang Itu pertama-tama kita nyatukan benih. untuk kubane.
apa namanya. Jadi kalau daerah hulu itu kan itu disebut nama timbung. Timbung. Kalau di sini apa namanya? Kalau kami itu kalau timbung lain Gi. Gimana Ini posisi? je timbung ni. Mana yang berpaham tu? Kalau timbung ini aku jelaskan lah ya. Dia berteluk. Usul okok sebatang saya sekapo teluk sebutik itu timbung. Kalau macam kami ini kami ambil seringkas. Enggak pakai timbung. Ada. Oh, enggak pakai timbung. Kalau tidak pakai timbung. Kalau bertimbung ini maklum lah ya. Kalau aku dah pernah pakai timbung dulu ya. Anak kemana pun ni langkahnya. Tiba-tiba kena lah dia. Maka aku takut masih bertimbung. Itu ambil yang standar lah. Kalau di langkah apa Pak Cik? Itu maklum mam. Nama orang tua di bawah tu. Berarti karena posisi tidak bertimbung, waktu mengharap hasil panen itu berarti bebas. Mau dari barat dari timur pun bebas. Kalau bertimbung itu kan tentunya harus punya tali ketimbung. Kan begian. Ada tali. Menyangkut apit yang dibilangkan anak tadi. Porsi apit itu kira-kiranya selain daripada masalah keluarga ke keluarga, yang disebut apit padi ini bagaimana? Misalnya kita menanam padi, timbul apit. Itulah ya kalau timbul apit ini yang ku bilang kan tadi. Kalau adik-beradik aku ya, yang perempuan semua perempuan. Sini ada orang luar. Nah, yang saya maksudkan begini, Pak Cik. Bukan masalah tentang kita manusianya. Maksudnya untuk apit padi, biasanya ada kata orang itu tuh apa misalnya padi kasar, tengahnya padi ni apa pulut, agi padi itu masalah. Itu tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Apa nama? Apit. Itu apit. Kan? Dia kalau misalnya padi pulut, pulut. Mereka ketumbar. Ringkak, ya tak? Tapi kalau kita timpak ke atas ini pulut ke atas, ini ngantam kita. Apit ke ambil. Apit. Jadi porsi apit padi apit padi itu nama apit padi. Kalau apit gini kan apit keluarga. Kena selit bah. Apit keluarga. Kalau itu apit padi. Berarti dua jenis ya apit. Apit dua. Apit keluarga, apit padi. Kalau yang katakan apit jungo bagaimana? Kalau apit jungo aku tak paham. Gini ya. Jadi paham. Kan ada begini aturannya. Jadi kalau memang keluarga, misal kita bertetangga lah, entah keluarga atau bukan. Jadi kalau sebelah ini 500, sebelah ini 400, makanya sudut ini menikam kepada ini. Kalau menurut kalau porsi ini dulu itu apit. Apit jungo. Apit jungo gian maksudnya. Berarti kalau di dukun yang kuat, ini ku kabarkan dia mengapit jungo ini. Walaupun ndak adik-beradik uang, kalau ndak serata kakinya itu kena. Kena kan? Kena. Itu. Apit jungo. Apit jungo kan? Pahamlah aku tu. Rasa lupa agak kan. Untuk pengobatannya bagaimana Pak Cik? Yang lebih yang jelas kan kita pun tidak bisa memaksakan kekuatan kita dengan tetangga sebelah. Ya mau tak mau pinjam. Bisa kemampuannya Pak. Cuma untuk mengatasi apit itu bagaimana? Kalau mengatasi apit itu, cuma ya saya pun kurang paham yang mengatasi apit itu. Tapi kalau mengatasi mau sama sini tidak sampai, kita baik tali ni. Baik satu baris, dua baris. Biar sama dengan tangga yang lain. Itu tidak masalah. Tak masalah. Kalau tidak sama ya, kalau dukun yang paling kuat, itu di atas ya, orang di bawah kena. Apit jungo tadi. Apit jungo.
Paham aja ni. Apit Jungo tu. Oh, karena kalau kan memang arahnya kental ke arah itu. Ah, Apit mengapit. mengapit. Cuma ada porsi juga di sana itu untuk mengatasi itu di Jungor itu tuh dipasangi sudah. Tanun sudah dah. Berarti kalau Kalau memang tidak bisa dipasang sudah di Jungor itu, sudah itu sebuah bambu runcing. Jadi tang mana bucu ini nih yang ngantam rusuk ini kan udah melewat bucunya, berarti di sinilah dipasangnya sudah. Jadi tikaman yang melewati ini jangan sampai gitu. Biasanya kan orang ada kendala faktornya, filosofinya yang sakit rusuk. Kosong. Apanya kan Haji? Ah. Nah, kalau sana itu kan yang jelasnya Pasang sudah. nah, di posisi pasang sudah. Dan ada juga kalau belum ketelanjuran, kalau memang udah tahu sama tahu tuh biasanya diarahkan ditumpulkan jungor yang tepat gini di terongkan. Oh. Nah, posisinya Pak. Jadi untuk kalau model arah sana. Selain daripada itu yang jelaskan Pak Ci tentang habis kita maneh ini nih yang jelaskan kan kita panen. Jadi yang perlu kami tanyakan tuh ketika kita manen tuh apakah ada lagi persyaratan lainnya ataupun pantang panti lain? Sama pantang sama. Sampai tak akhir lah lepas pantang tu. Kalau udah misalnya naik ke rumah ada gina pantang pantinya tuh? Kalau udah selesai di peladangan tak masalah. Enggak masalah Tak ya? masalah. Macam tadi Tapit Jungo tu ya, kalau kita mengamankan keluarga sama keluarga, itulah kita pasang itu apa namanya, paling tidak satu baris, dua baris kita beri sama kan. Sama dah. Karena kami ni dah pernah di Remayan tu, kan kan? Bertimpang. Timpang akhirnya kena lah dari siang. Tak sama kakinya. Ketika nanti kan kita ada salah satunya Pak, orang yang melanggar itu misalnya pantang jungor ini tadi. Nah, seketika orang itu sakit. Jadi bagaimana cara apakah misalnya orang tersebut mengobati ya dah ataupun perlu dukun? Nah, sistem dia mengobati seperti apa biasanya yang ketahuan? Kalau yang istilahnya ngobat cerian sih aku ni ya kurang paham. Istilahnya kayak aku tuh mangke aku jaga itu, kalau yang biasa tak bantu dengan aku ni memang aku bilang kan jangan salah bawa. Kalau salah bawa kena ke kita. Memang udah diwanti-wanti lah. Mungkin lanjut. Pak, yalah. Sebelum balik ke adat lain. Saya sih nanya tadi itu. Yang maksud tadi kata Pak Cik tadi ada 6, ada 7, ada 9 tuh maksudnya itu seperti apa? Apanya? Yang kaitan dengan apit tadi itu Pak. Kait dengan apit. Di bawah hijau itu boleh. Jadi maksud 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu maksudnya apa Pak? Itu dah apit tu tak boleh. Misalnya ya macam kau ya, apitnya ada 2, ada 3. Kalau tetangga kita macam sinek lelaki ya, sinek perempuan, sinek ada orang luar, tak masalah ni lemah ni. Yang ini lemah. Tak ngapit. Kalau apit itu yang tadi Pak Cik bilang anak 2 tuh dilihat dengan mata tombak gitu, sampai tak nampak gitu nah itu aman. Boleh kata ya, yang mendolok memang kuat. Yang dilihat itu apanya? Mata tombak ke dipancang ke gini. Pancang kan kita nampak tak mata tombak jaraknya.
jarak orang bertanam tuh ya. Enggak jaraknya orang yang kita kepung ini. Oh. Kalau nampak, enggak nampak mata tumbak itu boleh. Tapi kalau masih nampak ujung tumbak, tidak boleh. Artinya jarak antara orang yang di tengah dengan kita keluarga nih, Wak, ya. Berarti jaraknya ini harus jauh lah gitu ya. Ataupun dia nanam itu agak luas lah misalnya. Luas. Kemudian yang masalah buluh tadi. Buluh yang ketika kita nanam, kita getam, kan Panjang buluh. Nah, kemudian buluh nih tadi itu buluh apa sebenarnya, buluh kuning ke buluh hijau? Tergantung mah, buluh biasa enggak masalah. Kemudian dia harus tadi itu kan 5, Pak ya? 5 buluh. 5 pengebat, bukan 5 buluh. 5 pengebat. Berarti 1 mah buluh tuh. Padi 1 serampun, buluh diikat kelah ke dia itu. Berarti yang sompun maksudnya itu 5, serampun, Pak ya? 5 ikat 5. Ikat 5. Nah, itu yang menjadi apa petanda, Pak ya? Petanda. Supaya ndak tadi Antuk angka. Mungkin udah selesai kali yang adat beladang ini ya. Nah, kita beralih ke adat anak pakcik, tak terangkan. Adat yang tadi apa, mandi gunting tadi. Nah, terangkan lah dengan pakcik. Kalau adat mandi bunting bah, ya. Mandi adat pandai kuat adat mandi bunting nih. Wata salah. Adat apa gitu? Yang berobat. Jampi, jampi orang sakit. Kalau orang berjampi bah, tergantung orang sakit ya, ida. Habis ya, setiap apa, sekuat agak kita jampi, sama enggak ngobat. Tapi kalau orang berkinah besar lain lagi. Apa deh? Berkinah yang orang sakit besar tuh. Misalnya? Lain gitu kinahnya. Misalnya sakit apa itu? Misalnya yang parah lah, ya. Kalau yang sakit pening kepala, sakit perut, itu lain gitu caranya. Jampi pun lain, ringan mah, tidak berat. Yang biasa sering diobati sakit apa, Pak Cik, dengan Pak Cik ini? Kalau aku sih sinek nih jujur ya, biasa banyak orang sakit perut. Jujur ya. Sakit perut, sakit kepala, ada demam, batuk. Itu obatnya sama semua ke? Lain. Lain. Kalau sakit perut gimana? Lain. Kalau sakit perut bah kita habis kita jampi, tawa ke kapur buat kita conteng. Itu buat sakit perut. Kalau sakit demam? Demam tu penawar, misalnya sakit apa. Kalau sakit kayu batu, minta leburkan. Kalau sakit orang bait, minta leburkan. Kalau sakit kepala? Itu biasa kata orang banyak sambat katanya. Sambat si A, sambat si B. Inilah kata. Tapi kalau aku sih enggak. Kalau aku nawar ke sambat tu paling setan mah. Setan yang ngaruh di tu. Kena hujan panas. Lain gitu nawarnya. Lain. Gimana itu Pak Cik? Nawarnya? Kalau aku teh kunyin kalau disebutkan tu mungkin payah. Ambil biasa ya Pak ya. Iya, ambil yang umum ya. Umum. Yang mana tidak mau disebut dah saya disebut. Mungkin ke arahnya begini, Pakcik. Arahnya pedukun umum yang jelaskan bukan konteksnya kepada salah satu penyakit. Terutama kan biasanya penyakit ini banyak juga, misalnya dukun itu kan
tidak juga persis mengetahui. Di samping sakit kepala ini barangkali ada juga pengaruhnya kepada badan segala macam. Biasanya bagaimana cara runut pertamanya untuk melakukan sejenis ritual, yang ritualnya seperti akrinahnya tadi, seperti kemungkinan awal entah pakai bubuang kai atau runutan itu. Oh, biasa buang kai, buang apa sitalu, putih bas kuning, pokok sebatang, cengkaruk, mintalah diai. Kalau penyakit yang biasa panah biak-biak nangis supaya kita buang kai. Itu alat perabahnya. Runut dengan berarti runutnya apakah itu berarti yang paling ringannya kalau untuk ritual kan? Oh, ringan. Bisa diterangkan pacinya dari yang ringan, anggap itu dari betumbal nih tadi. Dari betumbal nih tadi ya ranahnya nyampailah kemungkinan kalau tradisi dulu itu sampai ke arah pedewaan. Oh, itu yang kuah. Jadi prosesnya kemungkinan dia dengan betumbal ini barangkali atau dia ada bait ataupun tidak bait, biasanya kan ada proses lagi. Ada. Janjangannya minta terangkan itu. Kalau misalnya kemana? Dia posisi bait, bisa tidak bait. Dari awal kan tentu betumbal. Setelah betumbal nampaknya ada bait, biasanya orang tuan rumah itu minta tolong lagi. Jadi proses ritual apa lagi yang dilakukan? Kalau ritual itu sih ya, itu tuh ada gak satu macam. Misalnya kalau tawar ini tak cocok, ya, kita ganti lagi. Kita sebut apa penyakit apa yang ini minta tolong. Sebenarnya di sini yang di bawah gam kita harus ketahui. Nabi Adam ini. Jadi posisi Pakcik apakah pernah juga mengobati yang secara pakai bancak? Ada, aku tak pernah. Oh, tak pernah ya? Pernah. Karena aku tak makai itu, takut ya. tuh. Karena kalau pakai itu tak mau sebarang. Makanya dia jatuh. Jadi nanti kan ya pertanyaannya berarti kalau ada berarti kan ada yang ke nih yang biasa dikerjakan yang biasa kerja. Kalau yang Pakcik tak ada kerja kan tidak usah. Aku pun tak bisa. Anak mah. Tapi kalau betumbal tadi biasa mah. Dengan perabah-perabah yang sebutkan Pakcik itu beda. Mungkin tadi itu kan yang sakit perut ya Pakcik ya. Apa yang suka menangis? Suka menangis. Yang tadi itu yang buang kai ya. Buang kai. Kemudian kalau yang penyakit lain misalnya sakit perut gitu Bang. Itu ritualnya seperti apa? Kalau ritual sih kalau aku ya bawang putih, air penawar. Habis air penawar kapur. Aku jujur ya. Habis kita tawar ke conteng lah ke dia tu. Itu yang sakit sakit perut. Nah, kemudian yang sakit kepala gitu. Kalau sakit kepala tu bawang merah. Habis kita tawarkan ya, bawang merah kita kosokkan ke pelipis ini, sedangkan tengkuk. Bawang merah. Bawang merah. Ada enggak makna daripada kenapa harus pakai bawang merah yang Pakcik tahu gitu? Cuma aku tu tidak sampai ke dalam itulah. Kalau orang tu yang ngajar itu tidak aku cungkit bah. Apa yang dikatakan orang tua tu macam datuk kami bah. Untuk endek tu. Mungkin tidak tahu mah. Itulah katanya. Cuma aku tu dia ngajar pun aku tak aku gali habis. Kalau yang hujan panas? Kalau yang hujan panas? Yang terkena hujan panas? Hujan panas tu kita tahu cara hujan panas.
Gimana cara nawar? Tunggu kata ke tadi. Ah. Maklum lah itu sih tak bisa ku. Tambahan. Cuma ndak Ada. pakai Ada ritual maksudnya. ada ritual lah. Berarti pakai ciup-ciup mah. Ciup ya. Terus kalau orang kesurupan ada enggak? Kalau orang surup nanti biasa kita pakai anak mah dari ayat-ayat. Ayat apa biasa? Kalau aku sih habis Fatihah ya. Dah habis Fatihah keluhu. Habis keluhu kita baca lah ya subhanallah. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahi al azim. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Habis kita minat ilimin itu kita sapu pula. Oh, enggak ada pakai kerenahan. Ada Pakai gini-gini ya? ada itu tak ke dalam tuh. Itu aku jujur ya. Kayak dalam film mah. Ah, Pas Allah Akbar. Wow, ya macam. gurau lah. Nak gurau kan tak nyaman. Itulah ya kalau biar nangis misalnya kita baca ayat itu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita tu alhamdulillah lah ya. Itu kan kita kan makai dari ayat-ayat. Mengobat pun sama kita ni baik ya. Ini ada panjang sikit. Nah, lanjut. Mantap. Kita ni harus beri salam di Nabi Adam ni. Ya. Baik minta ampun minta maaf lah ya yang ada sini ni. Ini ketahuan dah walah ya. Kita beri salam dari Nabi Adam. Hai Adam, ini aku minta tolong anak cucu Adam ni ada kena penyakit. Asal pun anak cucu Adam Yakil, Adam Yakul pun tak masalah. Adam Yakil. Itu sama kita yang merik yang di tanah itu kita meletakkan air apa sebotol telur putih bos kuning. Minta tolonglah kita tinggal ke sebentar. Dah bawa kita ambil. Mudah kita minta dengan dia tu tinggal diri lah. Yang memerik kita tu. Dia yang mengadakan. Dia yang mengambil. Kalau berobat ini harus kita minta yang di bawah dulu. Kunci. Yang mengadakan dia ya. Apa Adam. Itu tak makai dalam napi dalam jelawat tu lain. Lain dengan posisi Lain tadi lah. lain. Sama jaluran dia ni ya. Silah lari ke kubur. Lari ke kubur. Kita menyerahkan tu. Asal dia tu maliknya. Tapalnya tadi. Yang luar tanah tu. Itu yang kita membalikkan asal kita band ini nama ini. Jadi kalau dalam pengobatan tu disebut nak binnya punya. Kau pun Sebutkan dia. sebut. Kalau kita bertertawa Pak ya, kita sebutkan. Ini band ini, tolonglah. Aku ni anak cucu Adam. Tak tolong orang yang penyakit ini. Nama ini, band ini. Yang ku katakan yang letakkan di tanah tu, kita tinggalkan sebentar. Tak kat jauh lah kita tinggal. Kita ada 5 minit, kita bawa naik ke rumah. Setelah itu kita jaram ke badan, biasa orang tak pakai kemenyan ni. Biasa kaya. Pernah tak dengar? Pernah. Kalau kita sinek memakai kemenyan untuk membuat orang. Itu untuk semua penyakit. Biasa tak makai, ada gak kata orang sirik ya. Kebanyakan sirik makai kemenyan. Udah Pak Ustaz. Jadi tadi itu bicara yang Adam ini tadi nih kepada minta ini nih, apakah minta ke Adamnya ataupun minta kepada ada yang lain daripada Adam? Dia mesti Langsung ke Adam. Minta ke dia. Minta ke Adam ya. Ini dia yang menguasa.
Kalau kita ni kalau nak melalui dia itu susah kan. Kalau langsung kepada Allah. Sama. Ha, Minta daripada Allah. minta kepada Allah, tapi minta. lewat Adam maksudnya. Belum sebenarnya itu. Kita sebut ya. Aku ni minta kepada Allah. Si A yang penyakit ini minta tolonglah. Namanya ini, band ini. Habis tak akhirlah kita kunci itu ya. Ini minta aku minta maaf ya. Yang aku baca ke tadi kan subhanallah. Jangan lupa itu memakai itu. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahi al azim. La ilaha illallah antal subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kuncinya. Kuncilah. Mungkin diserahkan ke Tuhan, mungkin tiap apapun kalau bertertawa ni jangan meninggalkan ayat itu. Enggak, saya yang belum jelas tadi ngapa mintanya dengan Adam gitu. Kita minta karena anak cucu dia. Ya maksud saya ngapa enggak minta langsung dengan Allah gitu. Allah itu sama minta dengan Allah ya. Kita kan hai Adam, ini aku. Aku minta sembuhkan penyakit anak cucu Adam. Dengan anak cucu Adam, tolonglah. Aku minta dari atas kepada Allah. Oke. Itu kan minta dari atas kepada Allah. Wasilah wa ya. Kalau kita nak minta dengan dia, percuma juga kita. Kalau biasa, kalau ilmu hitam lain je. Itu minta maaf, aku tak tahu betul. Tak bisa dikutik. Kerana cara-cara aku tak jalan ke siang. Ada pernah. Ada pernah. Anak dah. Tapi kalau saya jalan yang sebenar-benar apa yang ada, kita kan dia yang punya kuasa. Allah yang punya kuasa. Allah yang punya kuasa. Sakit pun dia yang punya kuasa. Cuma kita meminta dari Adam itu asal kita. Iya, paham. Berarti maksud beliau ini berwasilah. Tawasul wa ya. Tawasul. Berantara bukan dia yang bertawasul. Hakikat hatinya ke Allah. Ke Allah. Cuma kerana jasadnya kita ni dari Adam, maka harus melalui itulah. Itulah aku tu. Mungkin sama-sama faham tu nyaman. Ke ada kata la haula wala quwwata. Berarti kan yang penting kan hakikat hati. Hakikat hati. Cuma itulah ya, kalau bertawa-tawa jampi itu dari situlah. Kunci itulah. Kalau biak-biak sawan, tak nyaman apa, itu kuncilah ayat itu. Terus Pakcik, yang kemenyan tadi ngapa? Pakai kemenyan. Kemenyan ini itulah ya sebenarnya. Filosofinya. Filosofi dari ngapa berkemenyan. Tujuannya. Sebenarnya tujuan ini kemenyan ini semua kita ni memakai kemenyan je. Tuju kalau nak berkemenyan ada no je sebenarnya je. Tak bisa keluar nak kali. Jadi harus pakai kemenyan. Kemenyan. Alasannya apalah Pakcik? Jadi gini, biar tidak ada tuduhan sirik. Supaya tidak menuduh banyak kita jawab. Kalau ada tuduhan sirik itu artinya orang tidak paham Pakcik. Sebenarnya itu pengobatin ya. No mani namanya kemenyan ya. No rasa nama asapnya. Allah tukang jalankan. Allah yang menjalankan itu. Allah tukang jalankan malaikat Nabi Muhammad, tolonglah sembuhkanlah penyakit si A ini. Sama dengan padi ini. Kalau kita pakai kemenyan tu, nomani nama kemenyan rasa nama asapnya Allah tukang jalan malaikat mong. Kalau padi ini malaikat mong nunggukan, malaikat mong tunggukan semangat padiku. Kalau tadi itu kemenyan malaikat apa? Nomani no. Berarti kemenyan ini Pakcik, apakah ini sebagai tak ubah kita model HP penyampaian pesan pesan. Kalau kita mungkin kalau paham ya, kita menyampaikan model seperti pesan.
Tadi Belum. syairnya apa Pak Haji? Yang pertama tadi? Yang kemenyan Oh, no. Allah apa tadi? Nomani itu yang Nomani namanya kemenyan, Noasi nama asapnya. noase. Noasi nama asap. Allah tukang jalankan. Malaikat mong. Itu kan Malaikat apa? malaikat mong. Tukang Pokoknya tukang tak sembuh kelah, tak tu penjaga kelah. Oke. Ah, Itu maknanya apa tadi? Yang pertama tadi apa bunyinya itu? Kemenyan, Nomani. Nomani. kemenyan, normani, terus Nomani Nomani namanya. namanya kemenyan, Noasi nama Noasi nama asapnya. asapnya. Allah tukang Allah tukang jalankan. jalan. Kita kan menyebut Allah terus. iya iya. Iya. Maka aku ya kalau ilmu hitam minta ampun minta maaf aku tak pandai ya. Kalau aku mantu orang pun ilmu putih lah. Sebenarnya dari syair itu punya nilai Paci. Punya nilai penting tentang bagaimana filosofi orang dulu itu dalam lah terhadap hakikat kehidupan. Hakikat apa ketuhanan maksudnya. Nah, tentang syairnya tadi itu Pak. Terus syair yang berikutnya tadi apa Paci? Pak yang berikut Ada dua tadi itu tentang kemenyan nih. itu yang syair tadi itu ialah ya Allah tukang jalankan. Nah, Malaikat. sebelumnya deh, yang sebelumnya. Oh Tadi Noma, itu Nur. Nomani Nomani na. nama kemenyan. Noasi nama Noase asap. nama Allah menjalankannya. Allah tukang jalan. Malaikat mong. Tukang tu, misalnya beladangnya tukang tunggu ke semangat padiku. Doa begitu apa gitu? Udah. Aku tak tahu lagi tadi. Kalau untuk beladang, kalau untuk mengobat pun tinggal kita lah sebutkan apa. Paci bisa enggak kalau buat syair baru? Aku tak bisa. Oke. Nah, artinya orang dulu tuh yang buat syair ini orangnya punya hakikat tinggi. Tak bisa aku menambah-nambah ya. Iya. Nanti aku mengambil syair yang baru ini aku nak tentu hala. Iya. Tak bisa. Bingung. Kalau saya ngomong apa kan kita Syair bahasa tadi apa? tuh, Paci, itu tuh kental dengan nuansa Ah, ketuhanan. itulah. Yang buatnya bukan orang sembarangan. Kalau macam kengkal orang itu orang. Kengkalang bisa uangnya. Itu ada bisa. Iya. Jadi kemenyan tuh ternyata ada nabung. Ada namanya. Nah, orang tuh Paci dengan penjelasan ini itu dia akan paham bahwa tujuan kemenyan itu Untuk bukan untuk yang penyampaian. sirik, Ah, bukan untuk kesirikan, Pak. baik. Dia Biasa sebagai media. kalau orang nanti kesirik, dia tidak ada Allah menjalankan. Hmm. Itu Allah yang menjalankan. Apa bedanya Pakcik kemungkinan? Ada beda tak? Bacaan tentang asal usul kemenyan tadi yang Pakcik anak sebutkan tadi. Dengan barangkali penyakit lain. Apakah ada tentawar bacaannya yang lain? Itu ada, cuma tinggal kita yang lengkung itu tinggal kita ngawal lagi ambil ujung penyakit misalnya sakit perut, sakit kepala, demam tumbuh. Itu misalnya itu jurus itu. Oh, berarti bacaan yang kemenyan tadi itu umum. Umum. Misalnya tinggal Allah menjalankan malaikat mung tungan tolonglah minta baikkan siapa nak kita minta baik minta tolong. Malaikat mung ni siapa, Pak Haji? Cuma kalau malaikat mung ni aku tak sampai ke halus ni jujur ya kerana aku ni barat kalau aku yang dolok-dolok tu belum bujang benar lah tu mengajar. Malaikat yang wajib kita imani kan hanya ada 10. Sedangkan yang tidak kita ketahui kan banyak. Ya tak, Pak Ustaz? Beribu-ribu, juta-juta. Jadi malaikat mung ini tugasnya memang untuk nyampai ke kemenyan kali ya, Pak ya? Penyampaian. Macam padi sama gak memang 10 setengah kata kita ya padi kuna sedang iman. Tu padi kita ni kanalah dek kita ni. Macam jaluan tadi Berarti Pakcik untuk perubatan tu anggap itu ya perubatan yang standar umum lah. Tapi kalau memang Pakcik
pernah mengobati ini kan ya konteksnya kepada sama-sama orang kita Islam. Kalau dengan orang yang kita luar bagaimana? Yang misalnya luar kepercayaan ataupun animisme, orang yang ada beragama apapun dengan Katolik, Hindu, Buddha bagaimana? Cuma kita ni aku tak pernah Ada pernah? tak Ya? pernah. Karena kita ni tak pernah yang agama lain bang. Berarti khusus untuk kita. Khusus. Tapi walaupun agama lain kalau dia minta tolong gimana Pak Cik? Kalau dia minta tolong bang, kita tolong. Pakai Itu ambil. Tapi dia sama gak dia tu asalnya kan anak Adam kan. Sama. Sama. Wajib ditolong ya lah. Cuma kita tu kita tolong. Orang tak tolong kita tolong. Sama pengobat itu kita dia kan anak Adam kan. Mana dia datang dari mana? Jadi gunakan pun Pakcik kiranya itu ayat itu juga. Dia ada anak kita minta ya dari atas tu. Kalau kita baca makai ayat tu dia tak masuk dalam agama. Lain agama ya. Ada bismillah pun tak masuk. Karena dia bukan agama Islam. Berarti ini konteksnya khusus untuk agama Islam. Agama Islam. Cuma kita minta ya kita anak tu dari asalnya. Kalau pakai agama Islam takut Tuhannya bingung gak Pak? Bingung. Mana kata ini Islam, ini lain orang ini. Padahal sebetulnya Tuhan itu kan Satu. Hanya memang mungkin penyebutannya beda-beda. Beda. Takut tersinggung Pak ya? Singgung. Kalau menurut Pakcik dengan perbedaan itu tadi, misalnya hanya minta saja tidak pakai ayat itu. Jadi siapa yang mengkotak-kotakkan ini sebenarnya? Kalau kotak-kotak kita nak nampak. Jadi ya. Karena kita nak melihat di kotak-atik. Cuma kalau kita kotak-atik ni misalnya kita tolonglah ya, misalnya sakit tangan, sakit apa. Paling kita picit-picit ya. Kalau masalah tawar-menawar tu kita tak bisa. Tidak bisa. Cuma kalau kita tu kita baca tajam tumpul hak tawar, seribu tumpul 100 tawar, minta tumpul ke penyakit udah. Usah bismillah tak masuk kalau orang Cina. Ada masuk Ya. Kalau kita tajam tumpul hak tawar, seribu tumpul 100 tawar, segala penyakit orang Cina ini tu minta sembuh kalau mau sembuh. Tapi kalau kita hanya bismillah, dia nak Islam. Tak masuk. Mesti lanjut pasal. Pupuk rasa mulut ni. Cuma ya menjelaskan kan ya ini intinya kan Pakcik menuntut misalnya tuntutan dari dapat dari orang itu ya khususnya itu untuk yang kita saja kita. Kalau orang Cina pun yang masa lain pun bisa dibantu. Itulah tawar itu tidak boleh sampai habis. Ambil seringkas ya. Ringkas ya.